Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Pada zaman dahulu di era Kerajaan Demak, hidup seorang tokoh yang cukup terkenal bernama Joko Tingkir. Ia dilahirkan dengan nama Raden Mas Karebet karena saat ia lahir, sang ayah yang bernama Ki Ageng Pengging menggelar pertunjukan wayang beber yang dalangnya Ki Ageng Tingkir. Saat pertunjukan wayang itu, terdengar suara yang karebet tertiup angin dan jadilah sang bayi itu dinamai Mas Karebet. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh pemberontak pada Kerajaan Demak. Setelah kematian suaminya, Nyi Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal dunia. Menjadi yatim piatu, Mas Karebet diangkat menjadi anak oleh Nyi Ageng Tingkir. Sejak itu, ia lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Dalam asuhan Nyai Ageng Tingkir ini, Mas Karebet rajin berlatih kanuragan, bertapa, bela diri, dan kesaktian hingga tumbuh menjadi Joko atau pemuda yang tangguh. Ketangguhan dan ketampanannya ini kondang hingga dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo hingga diangkat saudara untuk ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Jurumertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Dalam tradisi lisan di Jawa Tengah, Ki Ageng Selo dikenal sebagai tokoh sakti, bisa menangkap petir. Diceritakan suatu hari Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawah. Langit mendung, lalu turun hujan dan tiba-tiba petir menyambarnya. Namun, dengan kesaktiannya, dia berhasil menangkap petir itu. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikatnya ke sebuah pohon gandrik. Ketika dibawa kepada Sultan Demak, naga tersebut berubah menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dikerangkeng oleh Sultan dan menjadi tontonan di alun-alun. Kemudian datanglah seorang nenek mendekat, lalu menyiram air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek tersebut menghilang. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir diabadikan dalam ukiran pada lawang bledek atau pintu petir di Masjid Agung Demak. Ukiran pada daun pintu itu memperlihatkan motif tumbuh-tumbuhan, saluran atau lung, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, jamara, dan 2 kepala naga yang menyemburkan api. Joko Tingkir kemudian berguru pula pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, yaitu kakak mendiang ayahnya. Di sini Joko Tingkir mengenal Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wurakil yang kelak disebut-sebut menemaninya menuju ibu kota Demak. Mitos tak dapat lepas jika membahas kehebatan Joko Tingkir. Ada banyak mitos tentangnya
yang dikisahkan secara tutur turun-temurun di masyarakat. Di antaranya adalah menaklukkan buaya. Joko Tingkir berhasil memenangkan pertarungan melawan buaya raksasa, dan kemudian puluhan buaya yang dikalahkan tadi mengawal perjalanan Joko Tingkir. Kisah ini bermula saat Joko Tingkir mendapat restu dari gurunya, Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, kakak mendiang ayahnya, untuk pergi dari Tingkir Salatiga kembali ke Demak. Karena Joko Tingkir pernah menjadi prajurit kerajaan Demak yang ketika itu diperintah oleh Sultan Trenggono, namun insiden dengan Dadung Kawuk membuatnya diusir dari kerajaan oleh Sultan Trenggono. Dadung Kawuk, prajurit andalan Demak, gemar menyombongkan kesaktiannya dan menyatakan diri kebal terhadap apapun. Joko Tingkir terpancing menjajal kesaktian Dadung Kawuk. Sekali tusukan keris dari Joko Tingkir, Dadung Kawuk tewas. Peristiwa ini membuat murka Sultan Trenggono hingga mengusir Joko Tingkir dari Kesultanan Demak. Joko Tingkir pergi ke Demak, menaiki sebuah rakit, mengarungi Sungai Tuntang bersama 3 orang yang disebut-sebut Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wurakil. Di tengah perjalanan, mereka dihadang banyak buaya. Setelah melewati pertarungan sengit, Joko Tingkir berhasil mengalahkan sang Raja Buaya Putih bernama Baurekso dan patihnya bernama Jalumampang. Sebagai bentuk pengakuan atas kekalahannya, sepasukan buaya itu pun berbalik menjadi pengawal rombongan Joko Tingkir menuju Demak. Dalam tembang Mocopat Jawa berjudul Sikro Milir, dikisahkan bagaimana Joko Tingkir, pendiri kerajaan Pajang, mengarungi Sungai Tuntang menggunakan rakit. Ada 40 ekor buaya mendampingi perjalanan Joko Tingkir dari hulu ke hilir Bengawan Solo menuju Demak, pusat pemerintahan kala itu. Menaklukkan kerbau gila. Dari Dusun Bulu, Joko Tingkir menuju Grobogan, wilayah dekat pesanggrahan Prawoto atau tempat peristirahatan Sultan Trenggono di Gunung Prawoto. Sebelum berangkat ke Demak, memang Joko Tingkir telah dirancangkan strategi oleh gurunya, termasuk mengobrak-abrik pesanggrahan Sultan Trenggono. Joko Tingkir kemudian mencari kerbau besar, namanya Kebo Danu. Sesudah mendapatkannya, Joko Tingkir memasukkan tanah berisi jampi-jampi atau mantra sakti yang diberikan oleh Ki Buyut Banyubiru ke dalam mulut kerbau itu. Seketika kerbau itu memerah matanya, menjadi gila dan merangsek pesanggrahan Prawoto. Para prajurit yang sakti mandraguna tidak kuasa menghadapi amukan kerbau itu. Sultan Trenggono meminta Joko Tingkir meredam amukan Kebo Danu. Bila Joko Tingkir mampu menaklukkannya, maka Sultan Trenggono akan mengampuni kesalahan Joko Tingkir. Joko Tingkir pun menyanggupinya, membunuh kerbau gila itu hanya dengan 1 pukulan tangan kanan. Berkat jasanya itu, kesalahan membunuh Dadung Kawuk diampuni, dan Joko Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai kepala prajurit. Dari sinilah Joko Tingkir kemudian mulai meniti karir di ranah politik kerajaan Demak. Bahkan dinikahkan oleh Sultan Trenggono dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka.
Selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, Joko Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai adipati di Pajang. Lambat laun, Kadipaten Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging atau sebelah barat daya Desa Butuh itu dapat menguasai beberapa wilayah antara lain Kedu, Begelen, dan Banyumas. Berdasarkan buku Babat Tanah Jawa, setelah beranjak dewasa, Joko Tingkir merantau menuju ibu kota Demak bersama teman-teman seperguruannya, Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wuragil. Sesampainya di Demak, ia tinggal di rumah pamannya, Kiai Gondo Mustoko, yang merupakan seorang perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Pada suatu hari, Joko Tingkir melakukan sesuatu yang tanpa sengaja membuat Sultan Trenggono, Raja Demak saat itu, terkesan. Saat itu, ia sedang berdiri di tepian kolam yang cukup besar. Tiba-tiba, sang paman berteriak pada Joko Tingkir karena Sultan Trenggono akan lewat. Joko Tingkir yang terlatih dengan sigap melompati kolam yang lebar itu. Tanpa sengaja, Sultan Trenggono melihat sendiri kejadian itu dan terkesan akan kemampuan Joko Tingkir. Ia kemudian diangkat menjadi prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtomo. Setelah Sultan Trenggono mangkat, pecah pemberontakan Arya Penangsang yang sebenarnya masih kerabat kerajaan Demak yang menjadi Adipati Cipang. Arya Penangsang yang tak terima atas kematian ayahnya kemudian membunuh Sunan Prawoto, sang pembunuh ayahnya yang juga merupakan putra mahkota kerajaan Demak. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat dari Jepara. Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Pajang. Namun, misi pembunuhan itu gagal. Tak lama berselang, Ratu Kalinyamat atau adik Sunan Prawoto mendesak Joko Tingkir untuk menumpas pemberontakan Arya Penangsang karena ia yang setara dengan Adipati Cipang itu. Atas desakan ini, Joko Tingkir mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang mampu membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentau atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara itu pun diikuti oleh Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Dalam penumpasan ini, Ki Guru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Suta Wijaya atau anak Ki Ageng Pemanahan berhasil membunuh Arya Penangsang. Setelah pemberontakan itu, pusat kerajaan Demak dipindah ke Pajang dengan Jaka Tingkir sebagai rajanya. Sementara itu, Demak dijadikan daerah kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Dalam kepemimpinannya sebagai raja, Jaka Tingkir mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam struktur pemerintahan. Mas Monco diangkat sebagai patih bergelar Patih Mancanegara, sementara Mas Wilo dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabei. Sementara itu, Jaka Tingkir yang saat itu bergelar Adi Wijaya masih belum melaksanakan separuh janjinya dalam sayembara itu. Saat Ki Panjawi sudah mendapatkan hak tanah Pati sebagai hadiah sayembara, Ki Ageng Pemanahan belum mendapat tanah Mataram yang dijanjikan kepadanya.
Rupanya saat itu Joko Tingkir cemas mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram kelak akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran kerajaan Pajang. Namun Sunan Kalijogo meminta Joko Tingkir untuk segera menepati janjinya untuk menyerahkan tanah Mataram. Waktu itu tanah Mataram sendiri merupakan bekas peradaban kerajaan Mataram kuno yang sudah tertutup hutan bernama Alas Mentau. Setelah menerima hadiah dari Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan sekeluarga termasuk Ki Juru Mertani membabat hutan itu dan mendirikan Desa Mataram. Desa itu menjadi tanah perdikan di mana penguasanya hanya diwajibkan untuk menghadap Pajang secara rutin tanpa kewajiban membayar upeti. Pada tahun 1568, untuk pertama kalinya Ki Ageng Pemanahan bertemu Sunan Prapen dan meramalkan bahwa Mataram akan menaklukkan Pajang melalui keturunannya. Ramalan itu sampai ke telinga Joko Tingkir. Ia pun tak lagi merasa cemas dan menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1575, anaknya Suta Wijaya diangkat menjadi penguasa baru Mataram. Ia diberi hak oleh Pajang untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Setahun telah berlalu. Suta Wijaya tak kunjung menghadap Pajang atas kondisi di wilayahnya. Joko Tingkir mengutus Ngabehi Wirolomo atau Mas Wira dan Ngabehi Wuragil atau Ki Wuragil untuk meninjau desa itu. Namun saat bertemu Suta Wijaya, mereka diperlakukan kurang sopan. Namun kedua pejabat senior itu menyampaikan laporan secara halus kepada Joko Tingkir. Tahun demi tahun berlalu. Joko Tingkir kembali mengirim utusan ke Mataram. Saat itu yang berangkat adalah Pangeran Benowo, putra mahkota, Arya Pamalat, menantunya yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Monconegoro atau Mas Monco. Pada saat itu, Mataram telah maju pesat. Suta Wijaya menjamu tamu dari Pajang itu dengan pesta besar. Di tengah pesta itu, putra sulung Suta Wijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban. Arya Pamalat melaporkan keburukan Suta Wijaya dan keluarganya. Seiring waktu, konflik antara Pajang dengan Mataram terus memanas. Kematian Joko Tingkir. Perang antara Pajang dan Mataram tak terhindarkan. Pasukan Pajang yang jumlahnya lebih banyak harus menderita kekalahan. Joko Tingkir semakin tergoncang saat mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang. Ia pun meminta pasukannya untuk mundur. Dalam perjalanan kembali ke Pajang, Joko Tingkir singgah di makam Sunan Tembayat. Setelah melanjutkan perjalanan, ia jatuh dari gajah tunggangannya, sehingga ia harus diusung dengan tandu hingga tiba di Pajang. Sesampainya di Pajang, sakitnya bertambah parah. Saat itu pula, ia berwasiat agar anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Suta Wijaya. Karena perang antara Pajang dan Mataram ia yakini sebagai takdir. Setelah itu, ia sudah menganggap Suta Wijaya sebagai anaknya sendiri. Tak lama berselang, tepatnya tahun 1582, Joko Tingkir meninggal dunia. Ia dimakamkan di Desa Butuh yang merupakan kampung halaman ibunya.
Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.